Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Selamat datang dalam pertemuan ketiga yang akan kita pelajari mengenai kelanjutan dari keilmuan yang kita tahu bahwa layanan manajemen teknologi informasi itu adalah suatu layanan yang penting untuk kita semua berikan kepada customer. Mari kita ikuti. Hari ini kita akan mengetahui tentang bagaimana manajemen layanan, nilai layanan, kemudian proses, fungsi, dan role. Apa yang dimaksud dengan manajemen layanan? Yang dimaksud dengan manajemen layanan adalah kemampuan organisasi khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Bagaimana dengan layanan nilai atau service value? Nilai layanan atau service value itu merupakan manfaat, keuntungan yang dituangkan atau diterapkan kepada pelanggan dari suatu satuan atau sebuah layanan. Bagaimana dengan proses-proses, fungsi, role yang ada di manajemen layanan teknologi informasi. Di sini dikatakan bahwa kita akan mempelajari bagaimana aspek-aspek organisasi manajemen layanan TI yang menjelaskan siapa melakukan apa. Nah, kemudian kita akan mengikuti tentang awal tahap pertama yang akan kita tahu, yaitu manajemen layanan teknologi informasi. Manajemen layanan yang kita tahu yaitu kemampuan organisasi khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa definisi dari manajemen layanan adalah sekumpulan kemampuan organisasional khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Rekan-rekan, kita akan tahu bahwa tanpa adanya sekumpulan kemampuan organisasi, maka kita tidak akan mampu untuk memberikan value bagi pelanggan yang ingin mendapatkan layanan dalam bentuk apapun. Implementasinya bagaimana manajemen layanan yang kita tahu secara umum dalam bentuk apa saja? Ternyata dalam bentuk pertama, yaitu fungsi-fungsi organisasi yang dimilikinya, kemudian proses-proses yang dijalankannya, kemudian bagaimana dalam pengelolaan dan mengubah sumber daya organisasi. Dan di sini dapat kita lihat dari bagian yang dapat kita coba untuk perhatikan dan kita pahami, yaitu tentang organisasi, services, kemudian pelanggan. Apa maknanya di sini rekan-rekan? Organisasi yang di sini kita dapatkan makna adalah bagaimana manajemen layanan itu mampu untuk memberikan yang di dalamnya adalah fungsi, kemudian di dalamnya ada sumber daya, maka di dalam fungsi dan sumber daya tersebut akan kita berikan dalam bentuk services, yaitu value apa yang akan kita berikan itu terhadap pelanggan. Itu maksud dari gambar ini rekan-rekan. Nah, manajemen layanan TI adalah manajemen yang memberikan implementasi dan layanan TI berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi di sini ada kata-kata bisnis rekan-rekan. Tanpa ada bisnis, maka manajemen layanan TI itu katakanlah tidak akan ada gunanya, karena ujung-ujungnya adalah keuntungan dari kedua belah pihak. Keuntungan bisnis, manajemen layanan TI dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui apa? Ternyata di sini adalah suatu gabungan, kolaborasi, campuran orang, proses, dan teknologi informasi yang tepat. Untuk mencapai layanan TI yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis, maka penyedia layanan TI itu mencoba untuk mengelola layanan TI yang harus dari sudut pandang bisnis, rekan-rekan. Bisnis. Yang dua, membutuhkan kombinasi antara people, proses, dan teknologi yang tepat. Yang ketiga, menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan, customer, dengan cara bagaimana? Kadang-kadang sustainable, artinya berkelanjutan, terus-menerus memastikan layanan TI yang disediakan memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat kualitas yang diharapkan pelanggan. Ya, di sini sesuai dengan service level agreement. Ingat-ingat teman-teman, kita punya satu kata yaitu SLA, yaitu service level agreement. Nah, kemudian di sini ada kata-kata lagi yang kita tadi pelajari, yaitu service level agreement. Ternyata memiliki makna, memiliki arti definisi sebagai berikut. Itu sebuah dokumen, rekan-rekan, dokumen kesepakatan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Jadi, service level agreement artinya yaitu persetujuan Anda kedua belah pihak, yaitu sebuah dokumen yang diwujud nyatakan untuk mengetahui bahwa pihak pelanggan ingin mengetahui kepada pihak bahwa memberi jasa layanan agar nantinya apa yang akan diberikan
kepada mereka yaitu pelanggan itu benar-benar maksimal, tidak asal memberikan tanpa ada ketentuan. Nah, mengapa MLTI penting bagi kita semuanya, baik itu IT service provider, pelanggan, dan kita sendiri yang ingin mempelajari tentang manajemen layanan TI. Ternyata manajemen layanan TI itu penting dikarenakan TI dimanfaatkan di semua aktivitas kehidupan manusia dan bisnis ketergantungan karena TI. Di sini kita bisa melihat bahwa TI itu di setiap kita berada selalu ada teknologi informasi, baik itu yang paling rendah, menengah, maupun yang paling mutakhir alias canggih. Yang kedua, pandangan pengguna TI bahwa penyedia pelayanan TI adalah hal yang mudah dan sederhana, sehingga harapan pelanggan terhadap kualitas layanan TI semakin meningkat. Di sini diharapkan apa yang disediakan itu memiliki suatu kemudahan untuk diakses, kemudahan untuk digunakan, sehingga apa yang dikatakan oleh pelanggan itu ingin merasakan apa yang disediakan oleh IT service provider itu benar-benar bisa diwujud nyatakan. Yang ketiga, rekan-rekan, permasalahan TI bagi organisasi kini bergeser dari masalah teknologi menjadi masalah manajemen. Artinya apa? Masalah teknologi itu adalah hal kecil karena nantinya bisa dipahami. Tetapi bagaimana cara mengelola pelayanan IT TI kepada para pelanggan? Salah satu penyebabnya adalah tren outsourcing kan, dalam rangka memenangkan persaingan global dengan menyerahkan masalah TI kepada vendor lain. Kenapa dikatakan ini menjadi penyebab nantinya pengelolaan TI? Karena di samping penyedia layanan itu memberikan pada pelanggan, ternyata ada pihak ketiga yang mencoba untuk masuk menjadi perantara kepada pihak ketiga. Disinilah yang akan menjadi kerutan. Artinya dalam memberikan layanan ada pihak ketiga yang menjadi perantara, padahal intinya diharapkan nantinya itu bisa langsung, tetapi belum tentu dengan adanya pihak ketiga itu menjadi kerutan, tapi juga bisa menjadi kerutan. Disinilah yang dimaksud dengan adanya masalah manajemen, rekan-rekan. Kemudian kita lanjutkan dari sisi stakeholder atau pemangku kepentingan layanan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan stakeholder layanan teknologi informasi? Di sini dikatakan bahwa stakeholder itu adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terkena dampak dari apapun yang dilakukan manajemen sebuah sistem. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kita tahu tentang stakeholder, rekan-rekan? Di sini stakeholder nanti itu ternyata mempunyai dua jenis, satu atau dua macam. Satu yang di internal sendiri, stakeholder internal layanan TI. Kemudian ada yang di eksternal, stakeholder eksternal layanan TI. Ternyata di internal di sini adalah ternyata ada beberapa, yaitu fungsi, ada yang di dalam grup, ada yang di dalam tim. Bisa saja dia merupakan suatu struktural, kemudian adalah suatu tim, staff, dan yang lain-lain, manager, kemudian supervisor, ada dewan direktur, ada yang pemilik. Nah, kemudian kita melihat dari eksternal. Di sini kita bisa melihat ternyata stakeholder eksternal layanan nanti itu termasuk customer, pelanggan, termasuk pengguna, termasuk supplier, kan. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi di internal sebagai pemangku kepentingan, ternyata di luar itu ada yang kita tahu bahwa itu juga termasuk stakeholder layanan TI yang ternyata termasuk dalam eksternal stakeholder layanan TI. Nah, kemudian kita melihat penyedia layanan TI itu seperti apa secara definisi. Ternyata penyedia layanan TI atau IT service provider punya pengertian definisi sebagai berikut, rekan-rekan, yaitu sebuah organisasi perusahaan yang menyediakan layanan TI untuk pelanggan. Dan di sini ada 3 jenis penyedia layanan TI, 3 jenis, rekan-rekan, dan itu bisa nanti kita pilih dan untuk dijadikan implementasi. Yang pertama, internal service provider. Apakah kita akan memilih dia? Yang kedua, share service unit. Apakah kita akan memilih bentuk seperti ini kah? Atau pilih jenis yang ketiga, yaitu external service provider. Jadi ada 3 pilihan untuk kita bisa lakukan penyediaan layanan TI, dan itu mungkin saja kita memilih 3-tiganya, mungkin saja hanya 2, mungkin saja hanya 1. Itu tergantung kebijakan daripada organisasi, institusi, instansi, atau perusahaan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat penyedia layanan TI dari versi internal. Di sini kita lihat dari bagian corporate atau perusahaan, itu langsung membawa oleh corporate
fasilitas atau fungsi, dan itu juga membawa dari berada marketing, kemudian strategik, planning, government-nya, dan affairs-nya bagaimana, dan juga membawa ketiga yaitu langsung yaitu tentang um, produk, kemudian tekstil, kemudian costing. Nah, di sini juga sama yaitu human resources, kemudian ada finance, ada admin, customer care untuk masing-masing. Jadi kita bisa melihat bahwa dari corporate itu bisa ke arah langsung ke corporate business function, ada yang langsung ke tekstil, ada yang langsung ke bagian plastik, ada yang ke bagian costing. Artinya apa? Itu nantinya langsung mengetahui. Nanti internet itu bisa langsung ke dalam unit-unit masing-masing dan bisa membawa manfaat bagi perusahaan, dan itu menjadi suatu kemajuan dan keefektifan kita masing-masing. Nah, kita bisa perhatikan di sini penyedia layanan TI untuk berbagi, yang kita ketahui jenis yang kedua, share service unit. Nah, dalam share service unit itu adalah sebuah definisi departemen atau unit TI yang menyediakan layanan TI untuk banyak unit bisnis dalam organisasi yang sama. Di sini perhatikan rekan-rekan, di sini dari unit TI kemudian ke unit yang lain, unit bisnis yang lain, dan kita bisa perhatikan corporate itu membawa kepada corporate business function, membawa tentang kepada costing, membawa kepada plastik, membawa kepada tekstil, dan juga membawa kepada bisnis service layanan kepada yang lain. Jadi di sini juga diturunkan kepada human resource, kemudian finance, customer, kemudian logistik, kemudian informatik, teknologi. Artinya apa perbedaan dengan yang pertama? Di sini ternyata biasanya dari corporate business juga akan memberikan manfaat kepada unit yang lain, yaitu human resource, finance, kemudian customer care, kemudian logistik, dan itu ternyata tidak perlu. Dia tidak perlu menjadi atasan atau memberikan share kepada yang lain lagi. Begitu juga untuk costing, plastik, tekstil, ternyata langsung membawai di bagian ini rekan-rekan. Apa artinya bahwa panah yang ke bawah itu ternyata juga di artinya ngeling teman-teman rekan-rekan dari service bisnisnya itu nantinya ngeling ke costing, plastik, dan tekstil. Jadi ini lebih holistik, dan kita bisa tahu ternyata dari internal share IT service provider ada yang lebih baik yaitu share service unit. Bagaimana dengan kondisi kalau kita baca tentang atau mengetahui tentang konsep penyediaan layanan TI untuk eksternal? Untuk external service provider adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan TI untuk pelanggan di luar perusahaan. Artinya apa rekan-rekan? Di sini external ke IT service provider itu kita bisa melihat dari bagian corporate, membawai corporate business function, membawai costing, membawai plastik, membawai tekstil unit-unitnya, dan ternyata di situ ada external providersnya, Jadi beda dengan yang ada kita lihat di share IT service unit. Di situ nanti ada itu kemudian terhubung dan ini ada, tapi di sini ada external provider sendiri, dan itu akan menjadi suatu koneksi kepada bagian unit di bagian dalam. Artinya apa? Dari internal masuk ke perantara, kemudian disitulah akan ketemu dengan siapa rekan-rekan mahasiswa, tersebut dengan sesuatu orang-orang yang menggunakan external provider. Oke, yang di samping paling kiri ya kita bisa lihat itu. Nah, jadi kita paham bagaimana jenis-jenis dari IT service provider, dari external IT service provider, kemudian share IT service unit, kemudian external IT service provider kan. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Di sini kita bisa melihat perbedaannya itu dari setelah kita baca tentang definisinya, dan itu juga kita bisa coba untuk bandingkan. Ternyata kita bisa memilah-milahnya dalam tabel kelebihan dan kekurangan. Bagaimana dengan kelebihan daripada external IT service provider? Ya, kita bahas lebih dahulu. Ternyata dia punya kelebihan jalur komunikasinya pendek kan, cepat, lebih customer oriented, sumber daya sepenuhnya didedikasikan hanya untuk satu departemen, tata kelola dan administrasi layanan TI lebih sederhana. Bagaimana keunggulan bagi share IT service provider unit? Ternyata di sini kelebihannya adalah di bagian biaya operasional lebih murah kan, lebih murah, dan itu bisa dibandingkan terhadap eksternal dan internal. Jadi kalau dia internal itu bisa seperti ini. Jadi yang dimaksud jenis pertama itu internal, jalur internal
IT service provider kan. Untuk yang ketiga adalah external IT service provider kan. Mungkin saya bercoba untuk perbaiki dalam konsepnya. Jadi di dalam tabel ini yang pertama adalah internal IT service provider kan, yaitu punya kelebihan jalur komunikasi lebih pendek, cepat, lebih customer oriented, sumber daya sepenuhnya didedikasikan hanya untuk satu departemen, tata kelola dan administrasi layanan TI lebih sederhana. Bagaimana dengan jenis yang kedua kan, yaitu share IT service provider unit. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa biaya profesional lebih murah, kemudian wewenang keputusan manajemen TI lebih luas dibandingkan standarisasi manajemen TI, karena dia langsung kepada link dari unit tersebut, dan itu jadinya lebih murah. Bagaimana dengan external IT service provider yang tadi saya sebutkan untuk jenis ketiga, yaitu tentang kelebihannya. Dia lebih fleksibel, biaya lebih kompetitif, resiko sistem lebih rendah, organisasi dapat fokus ke core bisnis. Nah, sekarang dari kelebihan kita bahas dari kelemahan dari masing-masing jenis. Dimulai dari internal IT service provider, share IT service provider unit, kemudian ke external IT service provider. Kita pertama dari internal IT service provider. Di situ kelemahannya apa rekan-rekan? Ternyata kelemahannya adalah peluang layanan TI berkembang terbatas rekan-rekan. Terbatas peluangnya. Wewenang keputusan manajemen TI terbatas rekan-rekan. Jadi tidak bisa hanya untuk orang lain yaitu. Tapi di sini ada keterbatasan meskipun dia customer oriented, tetapi dia ada keterbatasan wewenang keputusan, sehingga itu menjadi kelemahan pertama dan utama dari internal IT service provider. Bagaimana dengan kelemahan dari share IT service provider unit? Di sini ternyata kelemahannya adalah peluang layanan TI berkembang terbatas. Peluang layanan TI berkembang terbatas ternyata sama rekan-rekan, karena tidak bisa keluar masuk dalam arti ada keinginan dari luar untuk masuk memberikan permintaan atau kerjasama yang mungkin diperlukan oleh internal perusahaan tersebut. Nah, yang jenis ketiga apa kelemahannya? Ternyata kelemahannya dari jenis ketiga yaitu external IT service provider, yaitu resiko kecil, resiko lebih besar untuk pelanggan, biaya tambahan. Nah, ternyata apa rekan-rekan? Ternyata di sini kalau kita bisa melihat ada biaya tambahan yang mungkin bisa di-charge atau diterima oleh pelanggan, itu mungkin tidak semuanya bisa menerima, karena bisa saja itu adalah satu hal yang mahal, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka penuhi, sehingga ini menjadi kelemahan bagi external IT service provider dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita melihat berikutnya yaitu tentang tujuan. Bagaimana tujuan dari internal IT service provider? Tujuan dari share IT service provider unit, tujuan dari external IT service provider, sehingga kita bisa mengetahui tujuannya secara basicnya apa. Pertama, untuk internal IT service provider itu punya tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan unit bisnis. Begitu juga tujuan daripada share IT service provider memiliki tujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi dan mengikuti best practice industri. Bagaimana dengan jenis ketiga yaitu external IT service provider, yaitu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pihak luar, rekan-rekan. Fleksibilitas dalam hal skalabilitas sistem sumber daya dan kemampuan. Dan dari sini kita bisa melihat mana yang akan dipilih rekan-rekan. Apakah kombinasi dari ketiga tersebut? Apakah hanya tiga untuk meminimalisir pengeluaran atau biaya budget perusahaan? Dan itu nanti menjadi kebijakan bagi perusahaan tersebut rekan. Kita pun secara sendiri mungkin saya sendiri akan memilih lebih baik kita memilih external IT service provider dikombin dengan share IT supervisor unit. Tetapi belum tentu itu adalah yang terbaik bagi perusahaan, dan kita harus tetap diskusikan, kita harus tetap kompromikan dengan para pemegang pemilik saham ataupun dewan direktur kan. Jadi kita tidak bisa memilih itu menjadi suatu pilihan yang terbaik, meskipun kita seorang yang mengerti tentang ahli skill di dalam teknologi informasi, tetap harus dipertimbangkan baik-baik secara masak, secara baik oleh para pemilik, para dewan direktur, dan semua staf yang ada. Nah, untuk langkah kedua yaitu belajar mengenai layanan nilai atau service value. Apa yang dimaksud dengan service value atau layanan nilai atau nilai layanan? Kita bisa melihat, kita akan belajar bagaimana manfaat keuntungan yang diharapkan pelanggan dari sebuah layanan rekan-rekan. Dan itu yang dimaksud apa sih? Oh, ternyata nilai layanan atau service value itu memiliki definisi sebagai berikut.
manfaat atau keuntungan yang diharapkan pelanggan dari sebuah layanan rekan-rekan. Di sini kita bisa melihat apa yang kita berikan, apa yang service asset berikan itu ternyata adalah value penyedia layanan TI memberikan layanan TI terhadap pelanggan atau pengguna, dan value itu adalah utility kah, apakah waranti. Nah, itu nanti kita akan ketahui. Nah, karena kita lanjutkan dari layanan service value. Value layanan dari perspektif pengguna yang kita tadi coba, apakah dia termasuk sebagai utility kah atau waranti. Nah, di sini kita akan belajar apa arti value. Value itu adalah nilai sebuah layanan dalam kombinasi antara fungsi layanan utility dan kualitas layanan waranti. Dan utility adalah apa yang pengguna peroleh dari layanan. What the customer get diukur berdasarkan seberapa banyak manfaat benefits yang diperoleh oleh pengguna rekan-rekan. Dan waranti, definisi waranti adalah bagaimana layanan disediakan, how is delivered, atau jaminan bahwa sebuah layanan benar-benar memenuhi apa tadi. Nah, SLA, awas ya, System Level Agreement, dokumen yang antar pengguna dengan pemberi layanan. Nah, akhirnya kita tahu bahwa value itu adalah utility yang diperoleh oleh layanan pelanggan, dan waranti yang harus disediakan, jaminan bahwa layanan benar-benar sesuai sistem level agreement rekan-rekan. Jadi yang dimaksud dengan value itu atau value service value itu layanan yang diberikan untuk pengguna itu bisa menerima layanan plus jaminan rekan-rekan. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan tentang value layanan dari perspektif pengguna. Dari sisi pengguna itu apa sih? Oh, pengguna itu melihat layanan itu oke, bagus apabila ada 4 ini rekan-rekan, yaitu availability, ada ketersediaannya, ada kapasitas layanan sistemnya sudah cukup untuk semua pengguna tidak, atau nanti bandwidthnya mungkin sedikit. Nah, itu yang akan dilihat oleh pengguna. Kontinuitasnya bagaimana sistemnya, apakah dia sedang mengalami problem kah ataukah perlu diperbaiki rekan-rekan. Kemudian keamanannya, apakah dia safe, apakah dia bisa memberikan pelindungan data, ataupun yang diinginkan oleh pelanggan itu benar-benar tidak ada ancaman rekan-rekan. Oleh karena itu pelanggan itu akan melihat availability, capacity, kontinuitas, dan keamanan. Itu versi nilai layanan dari sisi perspektif pengguna rekan-rekan. Nah, nilai layanan dari perspektif pengguna ini bisa kita lihat dalam sebuah rangkaian digital. Di situ ada OR, AND, dan AND. Jadi kita bisa melihat kalau OR itu adalah utility-nya, kalau AND itu adalah warantinya. Di sini AND itu juga hasil daripada OR dan AND diberikan gabungan atau penjumlahan yang kita namakan value rekan-rekan. Oke ya. Nah, karakteristik value sebuah layanan bagaimana sih? Kita akan melihat dari penyedia layanan sebaiknya membantu pelanggan menghitung value, yaitu yang diterima dan jaminan yang diperoleh dari layanan melalui apa? Ternyata melalui satu, menyesuaikan dengan pilihan. Jadi ada option yang nanti bisa dipilih oleh pelanggan menurut seleranya mereka rekan-rekan. Yang kedua, menyediakan dan mempromosikan informasi terkait layanan apa yang disediakan oleh sistem TI. Yang ketiga, menyampaikan biaya, harga atau layanan, karena harga layanan yang akan disampaikan kepada pelanggan juga akan mereka pilih mana yang bagus sesuai dengan budget yang mereka punya. Nah, ada 4 karakteristik value, yaitu pertama, value didefinisikan oleh pelanggan pastinya. Yang kedua, affordable mixed features, artinya pelanggan akan memilih layanan terbaik dengan harga terjangkau yang tadi kita pelajari, bahwa dengan harga sesuai dengan kantong masing-masing mereka akan memilih yang murah, yang menengah, yang mahal, dan sesuai dengan kantong mereka masing-masing dan keinginan mereka atau tujuan. Yang ketiga, achievement of objective, artinya apa? Value tidak selalu dinilai dengan uang rekan-rekan, melainkan tujuan kebutuhan pelanggan. Belum tentu orang miskin itu tidak mampu untuk membelikan value layanan yang mahal. Mungkin mereka akan membutuhkan apa yang ada di dalam layanan IT service provider itu dibandingkan dari kekurangan mereka. Kemudian yang keempat, value berubah seiring waktu dan kondisi. Dipastikan begitu rekan-rekan. Semakin tahun demi tahun itu tidak akan mungkin tidak ada perubahan. Makanya apa? Ada suatu perubahan yang mungkin harus diubah dan disesuaikan untuk peningkatan teknologi informasi rekan-rekan. Nah,
berikutnya yaitu tentang value layanan, perspektif penyedia layanan. Di sini hubungan antara service aset, penyedia layanan, dan pelanggan. Bagaimana kita bisa hubungkan? Ternyata dasar penciptaan value layanan adalah sumber daya, rekan resources, dan kemampuan atau kapabilitas. Apabila resources bagus, kemampuan atau kapabilitas bagus, maka service aset itu bisa diberikan maksimal, rekan. Di situ di samping kanan kita bisa melihat tentang tabel atau bahkan service provider, yaitu kapabilitasnya, resource-nya. Kapabilitas itu menyangkut apa, rekan-rekan? Menyangkut manajemen, menyangkut organisasi, menyangkut proses, menyangkut knowledge. Bagaimana dan resources itu menyangkut kapital, kemudian infrastruktur, kemudian aplikasi, kemudian informasi. Dari situlah akan diberikan layanan, dan itu untuk customer oriented, customer asset, customer result, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk tahap yang ketiga, memahami tentang proses, fungsi, dan aturan-aturan yang ada dalam manajemen layanan TI. Apa yang kita tahu tentang proses, function, dan rule atau aturan tersebut? Di sini dikatakan bahwa aspek-aspek organisasi manajemen TI yang menjelaskan siapa melakukan apa, itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Di sini dari proses, fungsi, dan peran atau aturan, rule, peran. Apa sih? Adalah aspek-aspek organisasi manajemen layanan TI yang menjelaskan siapa melakukan apa. Dari pertama, proses, yaitu sebuah atau suatu rangkaian aktivitas yang terstruktur didesain untuk menyelesaikan satu tujuan, rekan-rekan. Dan kemudian kita rangkai dalam proses dalam manajemen layanan TI itu apa definisinya. Ternyata proses dalam manajemen layanan TI adalah sekumpulan aktivitas yang terorganisasi yang mengkombinasikan dan mengimplementasikan resources, sumber daya, dengan kemampuan dalam rangka menghasilkan sebuah outcome, hasil yang mau kita lihat secara langsung maupun tidak langsung, menciptakan value bagi pelanggan atau stakeholder lainnya. Oke. Nah, proses. Nah, di sini kita bisa melihat 4 karakteristik atau ciri-ciri dari proses, rekan-rekan, dalam layanan TI, yaitu terukur, measurability, hasil tertentu, specific result, customer, atau mungkin juga dari sisi stakeholdernya, prosesnya, mungkin merespon terhadap setiap pemicu, triggernya, membutuhkan input dan atau menjadi output. Nah, rekan-rekan, kita sudah selesai dalam pembelajaran pertemuan ketiga hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memperhatikan pertemuan tentang 3 tahap yang kita akan pelajari dan sudah kita pelajari, yaitu manajemen layanannya, bagaimana kita bisa mengerti layanan dan nilainya, kemudian proses, fungsi, dan aturannya atau peran-perannya yang mungkin akan kita hanya sampai pada proses, kan. Nanti dalam pertemuan berikutnya itu nanti kita bisa lakukan atau lanjutkan. Jangan lupa tetap pada RSD channel pertemuan ketiga manajemen layanan teknologi informasi, dan pertemuan keempat berikutnya kita tetap ada pada channel yang sama, yaitu RSD channel manajemen layanan teknologi informasi. Singkat kata, terima kasih atas kerjasama, dan layanan teknologi informasi menjadi suatu layanan teknologi informasi yang juga saya berikan kepada kalian sebagai pemberi layanan teknologi informasi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebagai syarat untuk kalian bisa mendapatkan pesan presensi, dan itu nantinya kalian ajukan dalam proses evaluasi mandiri melalui latihan yang dilakukan di Learning Management System. Jangan lupa latihan mandiri di Learning Management System di setiap kalian ada pertemuan. Silakan dilakukan. Terima kasih semuanya menyaksikan channel RSD channel untuk pertemuan ketiga hari ini. Singkat kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan manajemen layanan informasi untuk pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa.